Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah. Pada video kali ini saya ingin coba menjelaskan apa yang dimaksud dengan root Hurwitz dan juga cara implementasinya terhadap suatu sistem gitu, yang sudah kita buat ataupun yang sudah ada gitu. Nah, sebenarnya root Hurwitz ini bisa digunakan gitu ya, untuk mengecek kestabilan suatu sistem yang ada. Nah, biasanya juga root Hurwitz ini eh, implementasikan menggunakan tabelnya gitu, tabel root Hurwitz-nya. Nah, oke langsung saja. Untuk root Hurwitz ini saya ada contoh satu soal. Satu soal, contoh soal ini soal sederhana. Ada sistem, sebuah sistem bersama sistem GS sama dengan 1 per S pangkat 3 plus 2S pangkat 2 plus 4S plus 3 gitu. Nah, ini sudah kita tahu gitu bahwa di sini numeratornya adalah 1 dan denominatornya adalah yang ini. S pangkat 3 plus 2S pangkat 2 plus 4S plus 3. Nah, di sini juga kita tahu gitu ya bahwa zero-nya itu adalah 0 gitu. Nah, cara aplikasi atau implementasinya bagaimana gitu ya menggunakan root Hurwitz. Jadi kita tinjau saja dari tabelnya. Jadi kita buat tabelnya, kita buat sesuai dengan tabelnya. Maka di sini lebih mudahnya adalah kita buat dulu yang sebelah kiri ini, kolom sebelah kiri ini, ya. Kolom sebelah kiri ini. Nah, langsung saja kita buat di bawahnya. Ini sudah saya buat juga, dan ini caranya adalah ini ya. Kita lihat dulu pangkat terbesar dari atau orde, ya, orde terbesar dari S-nya yang ada di denominator itu berapa. Jadi sebenarnya kalau pada sistemnya seperti ini, jika zero-nya itu adalah 1, ya, dan yang memiliki nilai adalah polnya, zero-nya adalah 0, dan yang memiliki nilai adalah polnya, denominator, maka kita langsung saja kita bisa tinjau dari denominatornya gitu, untuk melihat kestabilan suatu sistemnya, atau sistem dapat dikatakan stabil atau tidak gitu. Nah, langsung saja tadi ya, lanjut lagi S pangkat N, yaitu S pangkat orde, atau N itu adalah orde tertinggi dari atau pangkat tertinggi dari denominator. Itu kan pangkat tertingginya kan adalah 3 gitu. Maka kita tulis di sini adalah S pangkat N atau 3. Sama di bawahnya juga gitu. Karena tadi N-nya adalah di sini ya. N-nya adalah 3 dikurang 1 berarti S pangkat 2. S pangkat 2 itu di sini gitu taruhnya. Sama di bawah juga S pangkat N dikurang 2. 3 dikurang 2, 1. Gitu. S pangkat 1. Ini juga sama. Sampai S pangkat 0. Gitu. Nah, selanjutnya kita lihat untuk yang baris pada S pangkat 3, itu kita isi apa gitu. Nah, jadi kita isi dengan A yang ke N gitu. A pada N tersebut gitu. Nah, N-nya karena N itu adalah 3 tadi ya. N itu adalah 3, maka langsung saja A itu apa? A itu adalah konstanta. Konstanta yang di orde paling tinggi gitu, atau N. Konstantanya kan berapa? Di orde paling tinggi. Kan orde paling tinggi kan S pangkat 3 ya. Nah, maka konstantanya adalah 1 di sini. Maka kita tulis di sini adalah 1. Nah, selanjutnya yang kolom keduanya atau kolom ke samping kolom setelah di 1 ini. Di sini gitu ya. Itu dituliskan A atau diisikan A N dikurang 2. Jadi kan N itu kan kita sepakati bahwa 3 gitu ya, order tertingginya. Nah, maka A 3 dikurang 2. Maka A1. Berarti konstanta yang di orde 1 gitu. Kan orde 1 itu S pangkat 1 gitu ya, itu kan adalah 4 gitu konstantanya. Maka kita tulis 4 sini. Nah,
Selanjutnya apa? Nah, selanjutnya ini ya. A n min 4. Karena kita tidak punya A n min 4, kita tulis saja sini 0. Ini 0. Nah, selanjutnya baris yang ke 2 gitu, atau S pangkat 2-nya. Kita isikan apa gitu barisnya. Jadi, sama seperti tadi, kita lihat saja tabelnya, atau kita ingat-ingat saja tabelnya nanti, itu A n min 1. Sesuai gitu ya, A 3 dikurang 1. Jadi 2 gitu ya. A konstanta yang di S pangkat 2 gitu. Kan 2 ini. S pangkat 2 kan nilai konstanta 2. Berarti kita tuliskan di sini adalah 2. Nah, terus habis itu ini lagi A n min 3. A 3 dikurang 3. Jadi A 0 gitu. Jadi 0 itu menandakan bahwa S pangkat 0 gitu. Maka S pangkat 0 di sini mana? Tuh. Ini ya, 3 gitu. Karena kan di sini kan aslinya S pangkat 0 gitu. Karena kan berapapun gitu ya, dipangkatkan 0 adalah 1. Karena tidak usah ditulis S pangkat 0 sebenarnya. Nah, konstantannya ada 3. Gitu ya. Terus kita tuliskan saja di sini 3. Sorry. Nah, karena di sini kita tidak memiliki lagi, misalnya ini A 3 dikurang 5 gitu kan, berarti kan minus 2 gitu. Karena tidak ada gitu ya. Karena harus nilainya positif gitu. Kan ini 0, sekarang ada 0. Nah, selanjutnya untuk mengisi gitu ya, untuk mengisi setelah dua baris pertama gitu kan, setelah dua baris pertama kan berarti yang ini ya, baris ini dan baris ini gitu ya. Itu bagaimana caranya? Ya sudah, kita lihat lagi di tabelnya. Tabelnya adalah di sini ada misalnya variabel B gitu. Kita besarkan. Nah, variabel B ya, yang pertama ini B1. Menandakan yang di kolom pertama yang sebelah sini gitu. Itu caranya gimana? Caranya adalah A n min 1 gitu ya. Konstanta yang di n min 1 dikalikan dengan konstanta yang di n min 2 dan dikurangkan A n gitu ya, dikalikan dengan A n min 3 yang semua dibagi dengan A n min 1. Nah, langsung saja ya, kalau mungkin dari sini bingung, dari tabelnya bingung, langsung saja seperti ini. Jadi bisa diartikan juga, jadi A n min 1 gitu ya. Atau kalau ketika saya mengerjakan, itu langsung saja. Jadi 1 gitu ya. Jadi ini 2 gitu, A n min 1 2 gitu ya. 2 dikalikan dengan 4 gitu ya. Karena 4 itu kan adalah A n min 2 gitu. Langsung saja kita tulis di sini. Kita tulis dulu gini deh, biar gampang. B1 ya, berarti di sini kita tulis B1. Tapi caranya adalah lebih mudah sebenarnya kita ganti saja dengan A, B, C, D gitu. Ganti saja dengan A, B, C, D. Warna merah ini. Ini kan misalnya A, ini B, ini C, ini D gitu. Maka kita bisa tuliskan dengan C gitu ya. C dikalikan dengan B dikurang dengan ini ya, A dikali dengan D gitu. Dibagi dengan nilai C ya. Nah, gitu. Berarti di sini langsung saja kita masukkan nilainya. C itu berapa? C itu ada 2 dikali langsung saja ya. 2 dikali dengan B, 2 dikali B, 2 dikali B, itu kan 8. Berarti langsung 8 dikurang, ya, ini kan dikurang ya. A dikali D.
1 dikali dengan 3, maka 3 dibagi gitu ya, dan dibagi dengan C-nya, berarti 2. Nah, berapa jadi? 5/2. Oke. Bisa saja kita langsung tulis pecahannya saja gitu, tidak masalah. Jadi ini kita hapus dulu. Nah, di sini tuliskan dengan 5/2. Nah, selanjutnya kita isikan gitu, kita isikan yang pada sebelahnya gitu di sini ya. Itu gimana caranya? Sama. Karena kalau tadi itu adalah C dikali B dikurang ya D dikali A dibagi dengan C, maka kalau di sini B dan D-nya bergeser. B-nya dan D-nya bergeser ke kolom sebelahnya. Gitu. Jadi di sini gitu ya. Di sini B dan D. Gitu. Nah, ya sudah caranya sama seperti tadi, nah, tapi hanya bergeser ke sebelah kanan. Gitu. Satu kolom. Nah, langsung saja ya. Berarti C dikali B itu kan 0 gitu ya. Karena kan 2 dikali 0 itu 0. Terus juga dikurang ya. D dikali dengan A atau A dikali dengan D sama saja. Itu 0 juga dibagi dengan 2. Berarti 0 dibagi 2 kan 0. Kita tuliskan sini adalah 0. Sama otomatis ini juga 0, sini juga 0 pastinya. Nah, selanjutnya kita mengisikan yang di sini gitu ya. Kita mengisikan di kolom pertama pada si S pangkat 0 ini. Caranya juga sama. Jadi ABC-nya itu turun. Gitu ya. ABC-nya itu turun. Maksudnya turun seperti apa? Jadi karena tadi kan A-nya di sini, gitu. A-nya di sini. Nah, jadinya A-nya tuh pindah. Gitu. A-nya itu pindah. Kalau kita lihat di tabelnya, B ya, B1 dikalikan dengan AN 3, AN-3 dikurang AN-1 B2 dibagi B1. Nah, itu bisa aja langsung kita lihat di yang sini gitu ya. Nah, langsung saja. Ini kan tadi saya harus. Nah, ini kan tadi kita dapat 5/2 gitu. 5/2 ini bisa kita jadikan nilai ini ya, nilai yang B-nya gitu. Jadi di sini sebentar. Oke, jadi di sini kita lihat bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi A, ini B, ini C, ini D. Jadi nilai 2 itu adalah A, 3 itu B, 5/2 itu adalah C, dan D itu adalah 0. Sorry. Terus di sini langsung kita masukkan saja nilainya. C dikali dengan B gitu ya. C dikali dengan B. Itu kan jadi 15/2 gitu. Oke, di sini kita tulis C1 saja deh. C1 biar mudah. C1. Oke. Sorry. Biar gampang juga tadi ya. Biar memudahkan. Ini yang tadi ini adalah nilai dari B1. Sorry. Ini ya. B1. Terus ini nantinya adalah nilai dari
C1. Oke, lanjut. Nah, C1 itu tadi ya, adalah C dikali B gitu ya. Jadi 15 per 2. 15 per 2 dikurang gitu ya. Dikurang A kali D. Berarti A-nya itu adalah 2 dikali D berarti 0. Dibagi dengan 5 per 2 gitu ya. Sama seperti tadi kan dibagi dengan C-nya. Nanti juga dibagi dengan C-nya. Jadi 5 per 2 juga. Maka hasilnya adalah 3. Nah, nilai C1 adalah 3. Bisa kita hapus dulu. 3. Sama. Oke. Terus sama, yang di sini juga kita geser gitu. Kita geser ke sebelah kanan satu kali untuk B dan D-nya. Oke, kita hapus dulu. Nah, jadi kalau kita geser, maka kan nilainya jadi ini ya, jadi 0 gitu ya. Kan di sini kan kayak saya tuliskan ini B, ini adalah D. Nah, jadi C dikali B itu kan 0 dikurang A dikali D itu 0. Ya, 0 dibagi dengan berapapun gitu ya. Hasilnya adalah 0. 0, ini 0, ini juga 0. Nah, jadi kalau dari sini bisa kita langsung simpulkan gitu. Langsung simpulkan bahwa sistem ini dikatakan stabil gitu ya atau tidak gitu. Jadi kita bisa simpulkan langsung. Jadi kesimpulannya adalah ini sistemnya adalah stabil. Kenapa? Karena di konstanta yang pertama di sebelah kiri, kita lihat yang ini gitu ya, yang di kolom pertama sekali gitu ya. Dan bisa kita tuliskan deh. Di sini gitu ya. 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, sini kolom pertama gitu. Kita lihat di sini itu tidak ada gitu ya, tidak ada konstanta yang berbeda gitu ya, yang berbeda tandanya. Jadi misalnya di sini adalah plus 1, di sini min 2. Nah, ini kan karena semuanya positif gitu ya, positif semua itu dikatakan stabil gitu. Apabila di sini ada yang satu saja berbeda, itu tidak bisa dikatakan tidak stabil. Misal di sini adalah plus 1, di sini adalah min 2. Misalnya di sini min 2 gitu ya. Contohnya di sini min 2, contohnya seperti itu. Nah, itu sudah bisa dikatakan sistem ini itu tidak stabil gitu. Jadi kalau misalnya halnya seperti ini, jadi semuanya plus gitu ya, semuanya plus, maka sistem GS ini merupakan stabil, sistem yang dapat dikatakan stabil gitu. Nah, oke. Jadi stabil gitu ya. Stable. Oke. Terus saya berikan satu contoh lagi. Satu contoh, misal di sini, mana ya? Sini aja deh. Misalnya di sini ada yang namanya sistem gitu ya. Sebuah sistem, berarti kan kalau sebuah sistem itu kan ada namanya komparator seperti biasa. Terus ini misalnya nilai plus. Misalnya ini adalah minus gitu. Nah, ini ada nilai K gitu ya. Nilai K, terus di sini kita
ada ini ya, ada sebuah fungsi alinnya persamaannya. Misalnya di sini kita taruh S pangkat 4 plus 3 S pangkat 3. Oke, ditambah dengan 3S pangkat 2. Contoh saja gitu. 3S pangkat 2. Dan di sini adalah 2S gitu. Ini asal gitu. Nah, selanjutnya misalnya di sini ya. Misalnya di sini adalah output DS atau YS juga boleh, bebas. Dan ini tentunya RS gitu. Sebenarnya bebas saja. Terus di sini ada loop gitu ya. Kita kasihkan loop, tapi simpelnya di sini kita asumsikan satu saja loopnya. Itu konstanta. Nah, berarti kan kalau seperti ini kita mesti menyederhanakan terlebih dahulu gitu ya persamaannya atau sialinya. Nah, ini bisa langsung kita kerjakan saja karena ini K, misalnya ini kita gain gitu ya, gain gitu ya. Nah, kalau kasus yang kedua ini sebenarnya lebih kepada kita mencari nilai K menggunakan Rutherford atau kestabilan gitu, atau kestabilan Rutherford. Menggunakan tabel yang tadi juga, yang ini, kita bisa mencari nilai K-nya itu berapa. Gitu. Nah, selanjutnya langsung saja, ini kan dapat langsung dikalikan kan ya, numerator itu kan jadi numerator, jadi K dikali 1 itu kan jadi K. Oke, langsung saja berarti kita memiliki ini ya, berarti ya K dengan S pangkat 4 plus 3 S pangkat 3 ditambah 3 S pangkat 2 ditambah 2 S. Oke. Di sini masih ada loopnya gitu. Nah, selanjutnya kita dapat bisa mengerjakan gitu ya, bisa mengerjakan. Kita selesaikan dulu gitu. Selesaikan dulu, kita sederhanakan dulu dengan kita menghilangkan loopnya. Jadi langsung saja karena ini kan menjadi ya, menjadi satu sistemnya secara utuh. Ya. Kecil, sorry. Jadi adalah K gitu. Per ini S pangkat 4 plus 3S pangkat 3 ditambah dengan 3S kuadrat ditambah 2S ditambah K. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya nah ini plus K-nya dari mana caranya gitu ya. Seperti biasa gitu pada umumnya kita reduksi dulu blok diagram yang ini sehingga menjadi seperti ini. Reduksinya kan kalau lupa gitu ya. Oke, saya ingatkan lagi, berarti ini S, berarti ini K, teruskan dulu. Sebentar. Oke, ini kita copy saja. Ini kayaknya kan sama dengannya. Copy saja. Terus dibagi dengan
1 plus gitu. 1 plus. Kenapa 1 plus gitu? Kenapa nggak minus 1 min gitu? Karena kita lihat di sini, 1 ini kan sebuah ketentuan gitu. Jadi ini, jadi ini seperti ini ya. Jadi untuk reduksinya, langkahnya. Jadi nanti ini menghasilkan yang ini gitu. Sama dengan ini yang atasnya. Nah, kenapa ini 1 plus? Karena rumus atau ketetapannya adalah misalnya kita punya sebuah sistem, kan? Terus ini adalah G, sorry, ya, oke ya, nggak apa-apa. GS berarti ya. G, ini S, dibagi dengan 1 plus GS yang dikalikan dengan HS. Nah, GS ini adalah ini ya. GS itu kan apa namanya, jalur ini ya, yang utamanya gitu, atau yang ini ya, K per S pangkat 4 plus 3S pangkat 3 plus 3S pangkat 2 plus 2S. Nah, itu G-nya. Nah, dibagi dengan 1. Ini sebuah ketetapan 1 nih. Kenapa nggak minus 1? Kenapa plus 1? Kita lihat di sini. Kalau misalnya ya, kalau misalnya ini di komparator yang masuk dari sensor, ini kan sensor nih. Sensor itu adalah minus, maka kebalikan. Di sini adalah plus. Nah, kalau misalnya di sini plus, maka di sini adalah minus. Terus untuk yang plus ini, itu dari sini ya, dari sini plus. Nah, kalau ini kebalikannya, kebalikan dari yang ini. Kalau ini kan dibalik, kalau ini tetap. Kalau plus, kalau yang ini plus, itu di sini juga plus. Kalau misalnya di sini minus, maka di sini adalah minus seperti itu. Ya sudah, ketika kita sudah dapatkan, gitu ya, dapatkan reduksinya, maka langsung saja gitu ya. Langsung saja kita selesaikan. Kita ambil yang ini ya, denumeratornya gitu. Oke, sama kita buat dulu. Kita buat dulu tabelnya tadi. Nah, karena S pangkat 4 yang terbesar, maka di sini tulis S pangkat 4. Sama, ini S pangkat 3, S pangkat 3, di sini S pangkat 2, di sini S pangkat 1, di sini adalah S pangkat 0. Nah, selanjutnya langsung saja kita tuliskan, gitu ya. Tuliskan di sini. Bahwa yang pertama itu kan yang punya si S pangkat 4 ya. A itu kan konstanta. Konstanta yang S pangkat 4 berapa? 1. Ya udah, kita tulis 1 di sini. Nah, selanjutnya, nah, cara cepatnya gimana? Cara cepatnya kita langsung lompat ya, lompat 1 kali dari orde tersebut. Misalnya S pangkat 4 nih, konstantanya kita sudah tuliskan karena ini 1. Nah, terus untuk sebelah di sini, untuk mencari nilai yang di sini, ya, itu langsung saja kita lompatkan 1 dari ordenya. Kan S pangkat 4, langsung kita lompat 1 kali. Jadi S pangkat 2 gitu. Dari konstanta S pangkat 2, berarti ini 3. Nah, setelah itu kita lompat lagi, apakah masih ada atau tidak gitu. Jadi kita lompat sekali lagi. Dan ini kan tadi kan di sini. Ya, biar jelas, sorry. Ini kan tadi di sini kita cari S pangkat 4, konstantanya berapa, kita lompat sekali gitu. Jadi S pangkat 2, konstantanya adalah 3, kita tuliskan di sini 3. Dan kita lompat sekali lagi. Nah, itu S pangkat 0 gitu. Konstantanya adalah K gitu. Tuliskan K di sini.
Terus selanjutnya yang kedua itu S pangkat 3-nya kita mulai dari S pangkat 3. Ini ya. Sama. S pangkat 3 itu konstantannya adalah 3. Dan terus kita lompat sekali lagi. Dapat S pangkat 1 gitu ya. Konstantannya adalah 2. Terus kan di sini 2. Nah, selanjutnya jadi kan tidak ada lagi nih. Tidak ada lagi. Kita lompat sekali lagi juga tidak ada gitu. Jadi maka kita tuliskan 0. Sama seperti tadi konsepnya, kita buat A B C D gitu. Kita buat A B C D dan hasilnya adalah seperti ini ya. Kan yang pertama itu kan C dikali dengan B dikurang kan. Saya tulis lagi deh biar jelas gitu. Pelan-pelan sekali ini. A B C D. Oke, terus C dikali dengan B gitu. C dikali dengan B. Oke. Kan itu berarti 9 ya. Kita buat di sini deh. B1 ya. B1. B1 itu kan ini ya. C dikalikan dengan B berarti 9. 9 terus ini berapa? Dikurang gitu ya. Kurang A dikali dengan D berarti 2. Dibagi gitu ya. Dibagi nilai C-nya. Jadi 3. Berapa? Jadi 7/3. Oke, kita langsung saja masukkan 7/3 di B1. Oke, selanjutnya kita mencari yang ini nih. Oke. Udah kita geser saja lagi seperti yang tadi. Geser nilai si ininya ya. B dan D-nya. B-nya dimiliki oleh K dan D-nya adalah 0. Sudah kita cari silang, ini kali sini, dan ini kali dikurang ini kali ini. Dibagi dengan 3 gitu. Dibagi dengan 2 ya. Nah, selanjutnya langsung saja, berarti di sini B2 ya. Berarti 3K dikurang 0 dibagi dengan sorry. Tetap ini ya. Coba kalau misalnya kita lihat iya tetap ya. Sorry, saya ada keliru tadi. Jadi kalau misalnya untuk mencari nilai ini ya B2, berarti kan di sini ya. Di sini ya. Cari nilai B2. Jadi tetap dibagi dengan C-nya gitu. Bagi dengan C yang di sini gitu. Oh iya betul. Karena A dan B-nya tidak berubah ya. Yang berubah adalah nilai B dan D-nya geser ke kanan sekali. Kalau A dengan C-nya tetap gitu, maka di sini juga dibagi dengan C, nilai C-nya. Ya benar. Sorry. K3 gitu ya. Jadi kan hasilnya adalah K. B2-nya kita ganti dengan K saja. Otomatis di sini adalah 0. Nah, selanjutnya cara mencari yang C, iya benar, cara mencari yang C yang ini itu sama seperti tadi A B C D juga, tapi dia turun sekali gitu.
sekali buat ini A, ini B, ini C, ini D gitu. Nah, selanjutnya, nah sudah, langsung saja. Ini C dikalikan dengan ini ya, 2 gitu ya. Sorry, 7/3 dikalikan dengan 2 di 14. Saja deh di sini deh. C1 ya. Jadi ya. 14 dibagi dengan 3 dikurang gitu ya. Dikurang 3K gitu ya. Kan karena A dikalikan dengan D. Dibagi C-nya 7/3 sama dengan, nah, ini kita ini ke 7/3 ya. Oke, ini kita bisa langsung terapkan saja, tidak perlu dihitung langsung, tidak masalah sebenarnya. Untuk yang C1-nya bisa langsung seperti ini saja gitu ya, C1. Dan pastinya untuk mencari nilai yang di sini itu adalah 0 gitu ya. Karena kan ininya geser ya, B dan D-nya geser ke sini gitu ya. Oke, selanjutnya kita cari nilai, yang di sini. Juga 0 sebenarnya. Nah, cara carinya gimana? Cara-caranya sebenarnya langsung saja gitu. Langsung saja kan S pangkat 0-nya dari mana? Ini ya. Soalnya tadi adalah ini. Nah, konstanta yang di S pangkat 0 itu ini ya, sama dengan K gitu. Kalau misalnya mau dihitung lagi seperti yang di tabel gitu. Seperti yang tabel ini, maka tidak masalah gitu. Ingin mengecek lagi gitu ya. Silakan dicek lagi apakah saya clear atau tidak gitu. Tapi untuk yang S pangkat 0 yang di sini juga tadi, nah ini itu bisa langsung menggunakan konstanta yang di S pangkat 0. Ya, S pangkat 0 berarti konstantanya A0. Jadi kalau untuk yang ini adalah karena konstantanya adalah nilai K yang di S pangkat 0, maka di sini langsung kita taruh K. Di sini 0, di sini pasti 0. Oke. Sudah selesai kita membuat tabelnya. Selanjutnya kita lihat gitu ya. Kita lihat dari yang ada nilai K-nya itu. Jadi kan maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk yang di sini, untuk yang di kolom pertama itu kita lihat, kita tinjau. Untuk mencari nilai K, kita bisa menggunakan kolom yang pertama yang sebelah sini. Jadi tipsnya adalah dan triknya adalah kita melihat gitu. Kita melihat apakah di kolom yang pertama ini ada yang meliputi nilai K gitu, atau tidak. Jadi kalau misalnya ada, contohnya seperti C1 gitu ya. C1 itu kan persamaannya seperti ini ya. Sudah, kita langsung bisa menghitung atau mencari nilai K itu dari sini. Karena dari K ini nanti ketika kita kerjakan, misalnya seperti ini. Ini gini. Terus
Katakan misalnya tadi ini adalah C1 gitu. C1 kita jadikan misalnya ini 14 dibagi 3 min 3K per 7 dibagi dengan 3. Ini bisa langsung kita tuliskan seperti ini. Lebih besar dari 0. Oke. Tapi nanti sebenarnya ini bisa di terakhir sih. Di terakhir gitu ya. Mau ini saya kotakan deh. Saya kotakin. Oke. Ini 0. Pasti 0 gitu ya. Sebenarnya ini adalah lebih kepada sama dengan gitu ya. Ini bisa lebih kepada sama dengan. Nah, tapi untuk yang ini gitu ya, untuk yang kotak merah ini hanya ada 2 pilihan, lebih besar atau lebih kecil gitu. Oke, tapi ini kita asumsikan dulu ini adalah K gitu ya, lebih besar dari 0. Maka di sini kita tuliskan seperti ini dulu. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau misalnya ternyata lebih kecil ya sudah kita tuliskan lebih kecil, kita ganti saja. Nah, terus langsung ya. Berarti ini kan kesini ya dikali 0. Maka tinggal 14 per 3 dikurang 3K. Bisa dari 0. Nah, terus di sini kita pindah lagi. 14 per 3 dikurang, langsung aja lebih besar dari 3K. Nah, oke, kita kembali lagi ke atas yang sebelah sini. Jadi kita bisa langsung asumsikan saja yang tadi ya, saya ulangi lagi. Jadi K lebih besar dari 0. Terus di sini kita masukkan yang C1-nya tadi, yang meliputi nilai ini ya, nilai K-nya, untuk nanti bisa diselesaikan, dan kita juga nantinya akan mengetahui nilai K-nya dari suatu persamaannya. Maka langsung saja lebih besar dari 0, terus di sini pindah ya jadi 0 gitu kan. Ya, seperti ini, terus min 3K-nya itu pindah ruas ke kanan, dan di sini bisa kita dikalikan sama-sama dikalikan 3 gitu. Ya kan? Nah, di sini kayaknya ada yang keliru ya. Oh, tidak, benar-benar. Oh, tidak ya, benar berarti. Nah, oke, lanjut. Benar-benar. Berarti 14 per 3 lebih besar dari 3K ya. Jadi di sini adalah 14. Sini kita kalikan dengan 3 saja gitu. Kita sama-sama dikalikan dengan 3. Jadi ini 14. Benar ya. Di sini lebih besar dari bisa ya. Oke. Di sini adalah 9K. Nah, di sini adalah berapa? Jadi 14 dibagi dengan 9K gitu ya. Nah, ini sekitar berapa? 1,5 ya. Sekitar segitulah. Oke, berarti bisa juga langsung seperti ini saja gitu tulisnya. Jadi K itu lebih kecil dari 14 per 9. Nah, atau gitu ya, atau
Di sini kan, sorry, di sini kan ada nilai ya, ada nilai K-nya ini ya. K ini bisa kita sama dengan 0 gitu ya. Jadi maksudnya seperti ini. Ada kan tadi K ini ya, lebih kecil dari 14 per 9 dan dia K itu lebih besar dari 0. Ini adalah jawabannya. K itu bisa lebih kecil dari K itu bisa lebih besar dari 0 di antara 0 dan 14 per 9 gitu. Seperti ini. Nah, K-nya dapat nih kita nilainya. Jadi K itu di antara tadi ya, di antara 0 dan 14 per 9 gitu. Nah, jadi kalau untuk misalnya ditanyakan apakah sistem stabil atau tidak, jadi jawabannya adalah stabil gitu, karena di sini tidak ada tanda yang berbeda, karena di sini plus semua atau positif semua. Oke, mungkin itu saja untuk video pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.